Faslun utawi iki fasal wa syaraitu wujubi sholati utawi piro-piro syarat wajibnya sholat. Ini syarat wajib ya. Ada syarat wajib, ada syarat sahnya sholat. Syarat wajibnya sholat iku salah satu asyiah. Iku ono telu piro-piro perkara. Yang pertama al-Islam, beragama Islam. Berarti non muslim tidak wajib sholat. Yang kedua wal bulugh lan dewasa. Laki-laki dianggap dewasa itu ihtilam. Apa ihtilam? Mimpi banjir. Perempuan dianggap dewasa kalau sudah keluar darah haid. Paham ya? Lah masalahnya sudah besarnya seperti ini ya, seperti Nabil Farhan. Tapi mulai dulu nggak pernah mimpi basahnya. Atau yang perempuan nggak pernah keluar darah haid. Bagaimana? Maka cara mengukur kalau sudah berumur 15 tahun sampai berumur 15 nggak pernah haid, nggak pernah mimpi basah, oh berarti itu sudah dianggap dewasa. Karena dewasa wajib sholat, wajib puasa dan kewajiban yang lainnya. Paham ya? Yang perempuan sudah semua ya haidnya, sudah ya. Pun yang laki-laki pernah semua? Belum. Rasa belum. Belum berapa kali? Farhan pernah haid? Nabil pernah? Haid. Tapi walaupun nggak pernah harus tahu ya, harus tahu tentang masalah haid, nifas dan istihadah. Karena istrinya itu perempuan. Paham ya? Paham Haikal? Karena istrinya perempuan. Perempuan mesti haid, nifas dan istihadah. Semuanya mesti haid kecuali satu, Siti Fatimah Zahra. Yang ketiga wal aqluh, berakal sehat normal. Wawa utawi al bulu wal aqlu haddut taklifi iku batasan mukallaf. Jadi redaksi ini redaksi dewasa dan berakal sehat sama hanya mengatakan mukallaf. Karena mukallaf itu yang dimaksud berakal sehat dan sudah dewasa. Berarti walaupun sudah dewasa tapi gila, berarti tidak wajib sholat. Wis wa sholawatu utawi piro-piro sholat al-masnunatu kang den sunatakan. Sholat sunnah iku khomsun, iku ada 5. Yang pertama al-idani, 2 hari raya. Garis miring Idul Fitri, Idul Adha. Yang kedua, tadi yang pertama dan yang kedua. Sekarang yang ketiga dan keempat wal kusufani, 2 sholat gerhana. Garis miring gerhana matahari dan gerhana rembulan. Yang kelima wal istisqa, sholat minta hujan selama 9-10 bulan ya. 9 atau 10 bulan enggak hujan, maka Mas Nabil sebagai tokoh agama menyarankan masyarakatnya untuk sholat istisqa. Tadi itu namanya sholat sunnah yang bukan rawatib. Sekarang sholat sunnah rawatib. Wa sunanu utawi piro-piro sholat sunnah at-tabi'atu kang manut opo sunan, yang mengikuti lil faraidi maring piro-piro sholat fardhu.
garis miring sholat rawatib ya. Sholat yang ikut pada sholat fardu itu sab'ata asyara rakaatan. Itu ada 17 rakaat. At-tabi'ah itu mengikuti atau mengiringi. Mengiringi itu ada kalanya di depan, ada kalanya di belah. Percaya enggak mengiringi di depan? Kalau kita mengiringi jenazah, depan apa belakang? Hah? Belakang. Kalau ikut jenazah di depan belakang. Kalau mengiringi manten, depan apa belakang? Manten. Hah? Depan belakang. Tapi rata-rata di belakangnya. Yang ngiringi di depannya. Masa mantennya duluan enggak ya? Oh ya. Mantennya yang di depan ya. Baru yang mengiringi di. Nah. Terus kalau mengiringi jenazah, depan atau belakang? Belakang. Nah, itu kan apa harus? Wis kalau jenazah semuanya di belakang, enggak harus kan? Ada yang di, bahkan mengiring manten ada yang di depan. Oh berarti sama, sholat itu mengiringi sholat fardu, ada kalanya depan, ada kalanya belakang. Istilah kita sholat sunnah qobliyah dan contohnya subuh. Kalau yang putra ini kan wajib sifatnya ya. Ayo sholat sunnah qobliyah, itu mengiringi subuh, ketepatan sebelum wajib, tapi ada juga yang nggak sholat ya. Ada kan? Nah, ada. Ada juga. Ayo, yang putri saya yang tahu putri Maurib. Tadi setelah tahlil ayo. Setelah tahlil yang nggak punya udur semuanya sholat sunnah ba'diyah. Berarti setelah sholat fardu ba'diyah namanya. Kalau sebelum fardu qobliyah. Itu namanya tabi'ah, mengiringi sholat fardu. Mengiringi itu ada kalanya setelahnya, ada kalanya sebelumnya. Paham ya? Itu sebanyak sab'ata asyara rakaatan, 17 rakaat. Yang 2 rakaat rakaatal fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Nah. Ini yang laki-laki ini wajib. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rasa 2 rakaat sebelum subuh. Khairun lebih baik minad dunya daripada dunia wa ma fiha dan seisinya. Jadi semuanya emas perak pasarnya. Semuanya seisi dunia ini lebih baik sholat subuh, sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Cuman karena tidak nampak, tidak kelihatan, akhirnya malas, ngantuk ya, tidur ya. Mulai masuk aula tidur, nggak sholat tahajud, nggak witir, nggak waktunya, sampai qobliyah tidur ya. Setelah subuh waktunya ngaji tidur lagi. Nah, padahal kata hadis lebih baik dari dunia dan yang perempuan sholat qobliyah enggak? Masa sholat? Hah? Sholat. Siapa yang sholat? Sholat. Sholat. Selanjutnya wa arba'un lan 4 rakaat qabla zuhri sebelum sholat duhur. Nah ini kan semuanya di sekolah ya, rata-rata di sekolah. 4 rakaat sebelum duhur. Di masjid sekolah ya. Kan yang sekolah kan sholat duhurnya di masjid ya. Ya. Hah? Di aula ya. Sholat sunnah enggak?
Kalau perlu lambat ya. Warakaatani ba'dah, warakaatani lan 2 rakaat ba'dahu setelah duhur. Berarti sudah 8 rakaat ini. Wa arba'un lan 4 rakaat qoblal asri sebelum asar. Sudah 12 rakaat. Wa rakaatani lan 2 rakaat ba'dal maghribi setelah maghrib. Wasalasun dan 3 rakaat ba'dal isya'i setelah isya. Setelah isya sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat ditambah witir 1 rakaat. Ini yutiru sholat witir sapa wong, hale sholat witir sapa wong biwahidatin kalawan 1 rakaat. Minhunna sangking salasun, minhunah sangking salasun. Jadi witir itu diperinci. Kalau memang diperkirakan nanti tidak bangun, contohnya liburan, setelah ujian kan liburan pulang. Jadi karena memang hobinya nonton TV ya sampai malam, dan kebiasaan memang kalau di rumah nggak bangun, maka dianjurkan setelah isya sholat isya, sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat ditambah sholat witir 1 rakaat. Kenapa? Karena memang dia punya praduga kuat nanti tidak bangun dan tidak dibangunkan oleh orang tuanya. Paham ya? Itu yang utama. Jadi sholat witir itu utama setelah isya kalau memang dia diperkirakan tidak bangun. Tapi kalau memang bangun, yang utama sholat witir itu di akhir, paling akhir. Makanya di putra itu tahajud, hajat baru witir. Witir itu minimal 1 rakaat. Bisa 3. Yang biasanya kita laksanakan ketika tarawih. Bisa 5. Jadi di putra itu tahajud, hajat, witir 1 rakaat ditambah waqiah dan tabarok. Baru adzan subuh dan ngaji ya. Jadi dalam hadis ij'alu akhira sholatikum billaili witron. Ij'alu jadikanlah akhira sholatikum, akhir sholat kalian semua di malam hari yaitu sholat witir. Itu sunnah bagi orang yang memang dia punya praduga kuat nanti saya bangun, ternyata nggak bangun. Walaupun kenyataannya tidak bangun, tapi memang biasanya bangun ya kan. Jadi yang utama witir itu di paling akhir. Terserah, mungkin sholatnya sholat tasbih, ada sholat hajatnya, sholat sunnah mutlak umpamanya. Yang terakhir sholat witir. Selanjutnya wasala sunnah wafilah dan 3 sholat sunnah. Utawi telu piro-piro sholat sunnah muakkadatun yang paling yang dikuatkan. Namanya sholat sunnah muakkad. Yaitu sholatul laili. Pertama sholat malam. Garis miring sholat tahajud. Wa sholat duha, dan yang kedua sholat duha. Wah ini sunnah, tapi untuk anak pondok wajib ya. Yang ketiga sholatut tarawih. Yang ketiga sholat sunnah tarawih. Lah yang 3 ini sholat sunnah. Yang 2 sholat tahajud, sholat duha. Ini tidak dianjurkan dengan cara berjemaah. Kalau tarawih secara syarak loh. Kalau tarawih dianjurkan dengan cara berjemaah. Kecuali dalam pendidikan ya. Seperti di sekolah-sekolah. Di Bahuddin duhanya sholat duha apa enggak? Lah tidak. Hah?
Lah, enggak yang pagi, yang pagi. Hah? Hah? Duha kan? Hari? Oh, cuma hari Senin seminggu sekali. Duha. Berjamaah apa enggak? Lah itu. Kenapa? Karena li takdib, karena pendidikan. Jadi pertama sholat duha, sholat tahajud itu secara syarat tidak dianjurkan berjamaah, tidak sunnah berjamaah, kecuali dalam sebuah pendidikan. Contohnya di sekolah-sekolah, sholat duha dengan cara berjamaah. Di pondok, tahajud dengan cara berjamaah. Itu bukan dari agama loh, tapi karena pendidikan. Oleh karena itu saya tidak memaksa ya kan. Yang penting sholat. Yang tidak boleh itu masuk aula langsung tidur. Paham ya? Itu yang nggak boleh. Paham ya rasa? Paham Hikal? Yang nggak boleh dari bawah naik tangga masuk aula langsung tidur lah, itu yang nggak boleh ya. Jadi saya tidak maksa. Kenapa? Karena memang yang penting dulu pernah istiqomah berjamaah kan. Awal-awal kan istiqomah berjamaah. Cuma saya jelaskan biar tidak salah paham. Sebenarnya dalam syarat tidak dianjurkan kecuali dalam pendidikan. Paham ya? Biar tidak salah paham ya.